Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Seritianingsi dari Profesi Bidan Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video pemasangan IUD. Selamat menyaksikan. IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, merupakan alat kontrasepsi terbuat dari plastik yang fleksibel dipasang dalam rahim dan merupakan kontrasepsi yang paling ideal untuk ibu pasca persalinan dan menyusui karena tidak menekan produksi ASI. Yang pertama, menyambut ramah pasien pada saat datang, kemudian kita jaga privasi dengan cara menutup pintu. Kita persilakan ibu untuk duduk. Perkenalkan ya Bu ya, sebelumnya saya Bidan Fadia yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu ada yang bisa saya bantu Ibu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Arum. Kemarin Mbak yang saya sudah janjian sama Mbak yang mau pasang KB IUD. Oh, yang udah janjian mau pasang KB IUD ya? Kemarin belum saya data ya, tapi udah, apa kalau Ibu udah tahu tentang IUD? Sudah Mbak, yang kemarin Mbak jelasin itu. Iya, yang sudah saya jelasin ya. Nah. Kemarin menggunakan, saya sudah menjelaskan menggunakan aplikasi ini. Iya. Oh iya ya, Mbak Arum ya. Iya. Mbak Arum ya. Kemarin habis selesai lahiran. Iya. Udah berapa lama Bang? 6 minggu ya. Saya isi datanya terlebih dahulu ya. Jika sudah Ibu tanda tangan ya Bu ya, kemarin udah dapat penjelasan Bu ya. Sedikit saya ulangin, udah tahu kan apa itu KBID. Kemudian berapa tahunnya udah tahu? Iya, udah 3-5 tahun. Iya. Kemudian efek sampingnya udah dijelasin ya. Ya, efek samping, kemudian kelebihan dari KBID seperti itu ya. Udah mengerti? Ya. Baik, sebelumnya nanti Ibu silakan pipis ke kamar mandi ya, saya antar ya Bu ya. Mencuci tangan sebelum tindakan dan mempersiapkan alat. Sudah Bu, saya lebih nyaman baring. Oh, lebih nyaman baring ya? Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya Bu ya, ini sebelumnya nanti kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Sebelum memulai pemasangan IUD atau kita pemeriksaan terlebih dahulu, kita baca basmalah bersama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri tumor atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Atur lampu yang terang untuk melihat serviks. Atur peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai dalam wadah steril atau DTT. Menggunakan handscoon steril. Masukkan spekulum vagina. Lakukan pemeriksaan, periksa adanya lesi atau keputihan pada vagina, kemudian infeksi serviks dan uretra. Jika sudah selesai dilakukan pemeriksaan, maka keluarkan spekulum dengan hati-hati. Lakukan pemeriksaan bimanual. Yang pertama, pastikan gerakan serviks bebas, kemudian tentukan besar dan posisi uterus, kemudian pastikan atau tumor pada aneksa. Buka sebagian plastik penutupnya dan lipat ke belakang. Letakkan kemasan dalam tempat yang datar. Masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyerang. Masukkan sonde ke dalam kavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum.
Tentukan posisi dan kedalaman kafum uteri. Ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Keluarkan inserter dari tempat kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Kemudian masukkan tabung inserter secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher biru tersebut menyentuh serviks atau sampai terasa ada tahanan. Lepaskan lengan AKDR menggunakan teknik withdrawal. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa ada tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Kemudian keluarkan seluruh tabung inserter. Kemudian lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempel bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasar selama 30-60 detik. Jika sudah selesai, keluarkan spekulum dengan hati-hati. Membereskan alat dan pasien. Letakkan duk ke tempat kotor. Kemudian setelah itu pemasangan IUD dianjurkan klien untuk beristirahat kurang lebih 15 menit. Jika semua sudah selesai, masukkan peralatan bekas pakai dan sarung tangan ke dalam larutan klorin. Setelah dilakukan pemasangan IUD, lakukan konseling pasca IUD dan kontrol ulang. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.